Farel kan sudah bicara dia pingin merdeka lah ya, pingin merdeka itu dalam arti kata dia pingin menjalani fokus ke masa depannya dia, pendidikannya dia tanpa harus uh, kejadian seperti yang lampau dulu ya. Jadi dia pingin lebih fokus lah sama masa depannya dia. Walau bagaimanapun kan dia masih panjang sekali masa depannya gitu loh. Jadi tetap tidak, kasus ini tidak mengganggu Farel untuk tetap berkarya. Tadinya depresi sih, tadinya dia dengan kasus ini awalnya depresi, tapi setelah itu dia Farel telepon. Oh gitu. Sebentar. Sahabat. Nah, jadi maksudnya sekarang saya mulai mengajarkan Farel. Ya intinya kan Farel ini kan bukan artis yang setenar dulu lah ya. Kalau dulu kan banyak sekali job segala macam. Kalau sekarang kan kita lagi di tahap berkarya, terus berkarya gitu ya. Terus berkarya, akhirnya karya kita viral misalnya gitu, barulah kita dapat job manggung segala macam. Sekarang kan dia lagi belajar juga, sekolah juga, sebentar lagi juga dia harus masuk lulus ujian ini. Nanti dia lanjut ke SMA gitu. Ada kegiatan juga dengan Komnas Anak seperti yang kemarin ditampilkan di Instagramnya, main gitar bareng. Itu lebih ke kayak sebenarnya dari di luar kasus ini kan kayak Farel ini kan artis anak-anak ya. Nah, jadi kayak dia dilibatkan untuk menyemangati anak-anak lain di luar sana yang mana kita semua itu boleh bermimpi setinggi apapun gitu loh. Jadi gapailah mimpi-mimpi kalian gitu tanpa harus putus asa. Jadi gitu Farel tuh kayak menyemangati sih gitu. Karya apa sih yang lagi disiapkan Farel ke depannya Om? Farel ini kita lagi ada kolaborasi dengan label Malaysia ya. Satu karya Farel kemarin baru keluar yaitu lagu Hambamu, itu 1 minggu ditonton 1,2 juta view gitu ya. Dan itu cukup sukses ya saya pikir ya dengan view segitu. Jadi kita sekarang ada di tahap kita pengen viralnya dengan karya, bukan dengan hal-hal yang bukan karya gitu. Merambah ke luar negeri, ke negeri jiran. Iya, sudah pasarnya. Karena target saya sebagai manajemennya dia ya pingin artis saya itu saya targetkan kalau bisa sampai berduet dengan Datuk Siti Nurhaliza di sana. Itu lagu yang dia nyanyikan sekarang itu kan juga lagu dari pencipta lagunya Siti Nurhaliza gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kan untuk Farel suatu saat bisa berkolaborasi dengan salah satu penyanyi nomor 1 di Malaysia. Tapi sudah ada kontak mungkin dengan public figure atau singer dari Malaysia? Maksudnya dengan? Udah ada kontak, maksudnya udah ada persiapan untuk kolaborasi duet. Tanggal 14 ini kita berangkat ke Malaysia. Farel ada kolaborasi dengan beberapa penyanyi di sana yang menyanyikan lagu Lebaran nanti, kayak lagu Hari Raya ya. Gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan. Jadi seorang musisi atau artis tanpa karya kan nggak akan hilang gitu ya. Jadi ya saya akan terus berkarya sama Farel. Bagaimana sih happy-nya dia bisa akhirnya berkarya di negeri jiran itu seperti apa? Ya dia senang banget ya. Tentunya kan nggak gampang juga ya kita untuk bisa masuk ke pasar negara lain ya. Tentunya apalagi kan kita ketika bernyanyi di luar itu kita harus ada visa kerja atau segala macam ya. Jadi kita juga bolak-balik dari Jakarta, Indonesia ke Malaysia. Tentunya ya itu yang kita mau menggapai melebarkan sayap Farel semakin jauh gitu lah. Tapi untuk karya lagu-lagu Jawanya saya tetap, karena Farel ini kan muncul dengan lagu-lagu Jawa. Jadi nanti setelah Lebaran saya mempersiapkan lagu-lagu Banyuwangi, lagu-lagu Jawa. Jadi tetap akan dikaryakan oleh kita gitu. Jadi menghantarkan lagu-lagu Jawa ke Malaysia juga atau seperti apa? Ya nggak menutup kemungkinan ya, ketika dia sudah punya nama di sana otomatis lagu apa aja yang dinyanyikan Farel akan didengarkan di negara lain juga gitu. Itu salah satu target 2026 atau banyak target? Saya banyak target sih, kita ada target film juga ya, film lebar. Sebenarnya kita juga ada salah satu PH besar di Indonesia yang mau bekerja sama dengan kita untuk Farel film. Jadi mungkin itu salah satu target kita juga ya sebenarnya, tapi sebenarnya target itu udah di depan mata, tapi dengan adanya peristiwa ini kita terkendala nih dengan adanya peristiwa ini, keganggu sih sebenarnya gitu. Seperti apa kendalanya? Ya tadinya kan kita mau kontraknya itu sudah datang ke saya sebenarnya, kontrak kerjasamanya, tapi karena ada peristiwa ini ya kayak belum, mereka ya harus selesaikan dulu lah ya. Kan nggak mungkin nanti dibuat film tapi huru hara ini masih belum selesai gitu. Jadi
saya berharap mudah-mudahan tidak membuat mereka sampai membatalkan ya, mudah-mudahan ya. Seperti itu sih Mas. Oke, lalu untuk dari musik aja itu maksudnya udah ada 2 gender yang Farel lakoni udah lakukan ya, dari Jowo terus sekarang udah gender beda, terus sekarang udah merambah lagi ke dunia acting. Mungkin itu seperti apa tanggapannya? Mungkin multi talent banget Farel. Ya, harusnya seorang artis itu memang harus seperti itu. Kita nggak boleh ada di satu titik, misalnya dia cuma menyanyikan lagu Jawa saja gitu kan. Dengan dia menyanyikan lagu Indonesia yang itu kan lebih umum ya, lebih jangkauan dia lebih luas. Jadi, tapi bukan berarti menutup kemungkinan bahwa saya cuma menyanyikan Farel itu, mengkaryakan Farel dengan lagu-lagu Indonesia saja, enggak. Karena sekarang menurut saya Farel ini di lagu Jawa cukup menarik gitu, cukup bagus gitu. Jadi kita ya bagaimanapun kondisinya, kalau bisa kita viralnya dengan karya Mas. Nah gitu. Pengen diwawancara nanti karya yang kita keluarin gitu kan, bukan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kalau bagaimanapun, karena dia seorang artis, pastinya setiap hal yang terjadi sama dia akan menjadi konsumsi publik. Mungkin dapat dukungan dari siapa aja, dari pemerintah mungkin, kalau dulu kan dari Pak Jokowi. Oh, banyak sih kalau dukungan terhadap Farel, banyak sekali ya Mas ya. Kalau dukungan dia banyak sekali fans yang sayang sama dia, apalagi follow yang mengikuti dia dari awal ya sampai di tahap ini, mereka masih sangat setia sama Farel. Itu menjadi hal yang luar biasa ya, karena kekuatan doa mereka yang membuat Farel masih kuat sampai berada di posisi saat ini. Oke, terakhir Om, untuk harapan Farel ke depannya mungkin di karirnya dan juga di terus. Harapan saya banyak sekali sebenarnya untuk Farel ya. Harapan saya Farel ini terus pendidikannya itu setinggi mungkin, harapan saya. Terus Farel ini juga mendalami terus baca Al-Quran. Dia kan seorang mualaf ya Mas ya, maksudnya dia kan saya panggil guru ngaji di rumah. Jadi dia semangat terus baca Al-Qurannya sampai selesai. Terus dia semangat untuk menyelesaikan tingkat SMP dan melanjutkan ke tingkat SMA nanti. Yang penting keduanya jalan, pendidikannya jalan, karirnya jalan, dia tetap semangat dan dia jangan sampai depresi seperti kemarin gitu.